Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa pula sholawat dan salamnya tercurahkan kepada baginda agung, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Noh Dr. Andes MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan dalam Keluarga. Kami dari kelompok 10 izin untuk mempresentasikan mengenai pengaruh pendidikan dalam keluarga pada kenakalan remaja. Adapun dari anggota kelompok 10 kami terdiri dari 3. Yang pertama itu Nijar Yolanda, kemudian saya sendiri Jamaluddin, dan yang terakhir itu Jalfa Lam'a Naila. Baik, untuk mengefektifkan waktu, untuk pemaparan yang pertama itu mengenai pengertian pendidikan dalam keluarga. Dalam banyak literatur, para ahli memberikan berbagai sudut pandang tentang pengertian pendidikan keluarga. Misalnya, Mansur itu mendefinisikan pendidikan keluarga adalah proses pemberian positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai pondasi selanjutnya. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Abdullah yang memberi pengertian pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Nah, pendapat lain dikemukakan oleh An-Nahlawi 1989, Hasan Langgulung 1986, memberi batasan tentang pengertian pendidikan keluarga adalah usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memberi nilai-nilai, akhlak, keteladanan, dan kefitrahan. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara, salah seorang tokoh pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa alam keluarga bagi setiap orang atau setiap anak itu adalah pendidikan permulaan. Nah, di situ untuk pertama kalinya orang tua atau ayah dan ibu berkedudukan sebagai penuntun, ya sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik, pembimbing, dan sebagai pendidik yang utama diperoleh anak. Maka tidak kiranya manakala merujuk pada pendapat para ahli di atas, konsep pendidikan keluarga tidak hanya sekedar tindakan atau proses, melainkan ia hadir dalam praktek dan implementasinya terus dilaksanakan oleh para orang tua, ayah, ibu, akan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga. Meskipun terkadang teoritis harus diakui belum sepenuhnya dipahami. Bahkan dalam kebanyakan orang tua belum banyak tahu bagaimana sebenarnya konsep pendidikan keluarga itu. Kemudian Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian kenakalan remaja.
Kenakalan remaja, juvenile delinquency, ialah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Nah, pengertian kenakalan remaja menurut Kavan dalam rilis 1994 dalam bukunya yang berjudul Juvenile Delinquency menyatakan bahwa kenakalan remaja sebagai gangguan pada anak dan remaja untuk memenuhi beberapa kewajiban yang diharapkan dari mereka oleh lingkungan sosialnya. Menurut Kartini Kartono, tahun 2003, kenakalan remaja merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Mayoritas kenakalan remaja berusia 21 tahun. Angka tertinggi tindakan kejahatan ada pada usia 15 sampai 19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja akan menurun. Nah, pengertian kenakalan remaja selanjutnya menurut Drifon yang dikutip Alit 2009, istilah kenakalan remaja dalam bukunya Juvenile Delinquency mengacu pada suatu rentang yang luas dari tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, misal bersikap berlebihan di sekolah, sampai pelanggaran status seperti melarikan diri hingga tindak kriminal, misalnya pencurian. Untuk alasan hukum dilakukan pembedaan antara pelanggaran indeks dan pelanggaran status. Pelanggaran indeks adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa seperti perampokan, tindak penyerangan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Zalfa. Ya, untuk selanjutnya, ya boleh di next slide-nya. Ada pengaruh pendidikan keluarga pada kenakalan remaja. Nah, di sini ada yang pertama, keluarga dalam pembentukan kepribadian anak. Nah, keluarga sendiri definisinya merupakan bagian dari sebuah masyarakat. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah keluarga, baik budaya, mazhab, ekonomi, bahkan jumlah anggota keluarga, sangat mempengaruhi perlakuan dari anak tersebut. Pengaruh keluarga dalam pendidikan anak sangat besar dalam berbagai macam sisi. Keluargalah yang menyiapkan potensi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Untuk lebih jelasnya, kepribadian anak tergantung pada pemikiran dan tingkah laku dari kedua orang tuanya, serta lingkungan di sekitarnya juga mempengaruhi. Kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepribadian anak. Jika misalkan si orang tua tersebut memiliki mendidik anaknya atau memiliki tingkah laku yang bisa dikatakan buruk, berarti nantinya akan mewariskan atau menurunkan kepribadian buruk juga terhadap anak tersebut gitu ya. Nah, kemudian keluarga juga dipandang sebagai institusi atau lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan manusia gitu ya, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadian dan pengembangan ras manusia. Apabila mengaitkan peranan keluarga dengan upaya memenuhi kebutuhan individu, maka keluarga merupakan lembaga pertama yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa keluarga itu sebagai pemenuh kebutuhan individu gitu ya. Jika suatu individu
memiliki kebutuhan tertentu, pasti yang pertama kali dicari yaitu keluarga gitu ya. Nah, kemudian melalui perawatan dan perlakuan yang baik dari orang tuanya, si anak atau individu akan dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan fisik, biologis, maupun sosio-psikologisnya. Apabila anak telah memperoleh rasa aman, telah menerima rasa aman, menerima sosial dan harga dirinya dengan baik, maka si anak tersebut dapat memenuhi kebutuhan tertingginya, yaitu perwujudan dari dirinya sendiri gitu. Kemudian di next slide-nya, nah kemudian yang kedua ada pengaruh keluarga terhadap kenakalan remaja. Yang pertama yaitu keluarga yang broken home. Masa remaja, di dalam masa-masa remaja, yaitu masa di mana seorang dapat mengalami saat kritis. Kenapa? Karena ia akan menginjak ke masa dewasa gitu ya. Remaja berada dalam masa peralihan. Dalam masa peralihan ini, remaja sedang mencari identitas dirinya dalam proses perkembangannya yang serba sulit dan masa-masa yang pasti labil gitu ya untuk dirinya sendiri. Remaja membutuhkan pengertian dan bantuan dari orang yang dicintainya dan orang terdekatnya, terutama orang tua dan keluarganya. Seperti yang telah tadi dijelaskan ya, bahwa fungsi keluarga memberi pengayoman sehingga menjamin rasa aman, maka dalam masa kritisnya remaja sungguh-sungguh membutuhkan realisasi fungsi tersebut gitu ya. Karena dalam masa kritis yang tadi, seorang anak akan kehilangan gitu ya, akan kehilangan kendalinya, akan kehilangan pedoman hidupnya. Nah, jika di sampingnya ada orang-orang terdekatnya yang selalu mendukungnya, maka hal tersebut tidak akan terjadi gitu ya. Tetapi sebaliknya, jika orang tuanya mungkin ya yang tadi ya broken home atau apapun itu penyebabnya, maka si anak tersebut akan berontak, akan frustasi dan sebagainya gitu ya. Karena bukan menjadi masalah baru gitu ya, tetapi merupakan masalah yang utama untuk si anak ini gitu ya, dari akar-akar kehidupan seorang anak gitu. Kemudian yang kedua ada penyebabnya, ada pendidikan yang salah. Nah, terkait pendidikan yang salah ini, kebanyakan orang tua terlalu memanjakan anaknya sehingga keluarga mempunyai peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi seorang anak. Sebab keluarga merupakan lingkungan pertama yang tadi ya, lingkungan pertama dari tempat kehadirannya dan mempunyai fungsi untuk menerima, merawat, dan mendidik seorang anak. Jadi sangat jelas bahwa keluarga menjadi tempat pendidikan pertama yang dibutuhkan seorang anak. Dan cara pendidikan yang seperti apa gitu ya yang bisa menentukan seorang anak bisa berlaku baik atau buruknya gitu ya. Nah, pendidikan juga memang sangat menjadi prinsip utama karena untuk meletakkan dasar dan arah bagi seorang anak ke depannya. Pendidikan yang baik akan mengembangkan kepribadian yang dewasa bagi seorang anak. Anak akan menjadi seorang yang mandiri, penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, gitu ya, menghormati sesama manusia yang lebih tua maupun menyayangi yang lebih muda dari dirinya. Sebaliknya, jika pendidikannya salah, gitu ya, dapat mengakibatkan tidak baik bagi perkembangan si anak tersebut gitu. Salah satu pendidikan yang salah adalah ya memanjakan anak gitu.
keadilan orang tua yang tidak merata terhadap anak dapat berupa perbedaan dalam pemberian fasilitas terhadap anak maupun perbedaan kasih sayang. Misalkan si orang tua A ini mempunyai 3 anak, si A, si B, dan si C. Nah, dari ketiga anak ini, si orang tua ini hanya menyayangi, maksudnya menyayangi semuanya, tapi perlakuannya berbeda gitu ya. Nah, pasti si anak yang satu ini akan merasakan ketidakadilan gitu ya, yang didapatnya gitu dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya sendiri gitu. Nah, ini merupakan suatu hal yang salah ya. Kemudian yang ketiga ada anak yang tidak diberikan pendidikan agama. Nah, sudah sangat jelas bahwa agama ini memang sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena orang tua sebabnya gitu ya. Kenapa? Karena orang tua tidak memberikan pendidikan agama atau mencarikan guru agama bagi pendidikannya. Nantinya bagi si anak tidak akan dapat mengikuti perkembangan keagamaan di lingkungannya dengan baik gitu ya. Nah, seseorang yang tidak patuh pada ajaran agama nantinya akan mudah terjerumus pada perbuatan yang keji dan mungkar jika ada faktor yang mempengaruhi serta perbuatan buruk yang menghampirinya, nanti si anak tersebut akan mudah tergelincir gitu. Kemudian yang terakhir ada anak yang ditolak. Maksudnya di sini penolakan anak biasanya dilakukan oleh suami istri yang memang kurang dewasa secara psikis gitu ya. Misalkan mereka mengharapkan lahirnya anak laki-laki tetapi memperoleh anak perempuan gitu ya. Sering juga disebabkan oleh rasa tidak senang dengan anak pungut atau anak dari saudara yang menumpang di rumahnya gitu ya. Faktor lain karena anaknya lahir dengan keadaan cacat sehingga dihinggapi rasa malu gitu ya. Anak-anak yang ditolak akan merasa diabaikan oleh kedua orang tuanya, terhina, malu, sehingga perasaan mereka mudah sekali mengembangkan pola-pola penyesalan, kebencian, maupun keagresifan dalam dirinya. Nah, kemudian dalam mengatasi hal-hal tersebut, pihak orang tua hendaknya dapat mengambil 2 sikap bicara, yaitu yang pertama sikap atau cara yang bersifat preventatif. Maksudnya perbuatan atau tindakan orang tua terhadap anak yang bertujuan untuk menjauhkan si anak dari perbuatan buruk atau dari lingkungan pergaulan yang buruk gitu ya. Kemudian yang kedua, sikap atau cara orang tua yang bersifat represif, yaitu pihak orang tua hendaknya ikut serta dan secara aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kenakalan anak, seperti anggota badan, kesejahteraan keluarga anak, ikut serta dalam diskusi yang khusus mengenai masalah kesejahteraan anak-anak. Nah, dengan hal-hal tersebut, nantinya sebagai orang tua akan memahami gitu ya, secara menyeluruh bagaimana si anak tersebut berkembang dan berkembang di kehidupannya sehari-hari gitu. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jamal. Baik, untuk kesimpulannya yaitu pendidikan keluarga adalah proses pemberian positif bagi tumbuh kembangnya anak
sebagai pondasi selanjutnya. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan Abdullah yang memberi pengertian pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Kenakalan remaja juga ialah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang menurut Chavan dalam Willis 1994. Kemudian keluarga pun berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan persepsi budaya sebuah masyarakat. Ayah dan ibulah yang harus melaksanakan tugasnya di hadapan anaknya. Khususnya ibu yang harus memfokuskan dirinya dalam menjaga akhlak, jasmani, dan kejiwaannya pada masa prakehamilan sampai masa kehamilan dengan harapan Allah memberikan kepadanya anak yang sehat dan saleh. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.